Pada kesempatan di video kali ini saya ada di kandang sapi milik Bapak ataupun Mbah Padiran, yang mana beliau memelihara sapi dengan sistem breeding. Namun di sini beliau pemula lah ya. Satu sama lain beliau dulu pernah memelihara sapi, sempat berhenti beberapa tahun dan sekarang diteruskan oleh anaknya seperti itu. Oke, buat para teman-teman, di sini beliau baru aja membeli sapi 2 ekor. Nah, di sini buat para teman-teman adalah suatu gambaran ataupun bisa menjadikan contoh teman-teman yang membeli sapi yang indukan-indukan super. Namun di sini ada satu yang tidak bunting ataupun belum bunting, dan yang satunya sudah bunting positif. Nah, oke, kita lihat sapinya seperti apa. Dan ini gambaran sapi-sapi sudah termasuk superan lah ya, yang banyak ketipu teman-teman membeli sapi sudah bunting namun belum bunting karena melihat dari perutnya teman-teman. Nah, ini teman-teman, teng teng. Oke, buat para teman-teman, ini adalah salah satu sapi indukan super. Nah ya, ini suatu gambaran buat teman-teman yang ingin memelihara sapi dengan sistem breeding. Nah, boleh teman-teman lihat ya, semuanya terlihat ataupun nampak jelas dari postur tubuhnya sangat-sangat besar. Perutnya juga sama-sama besar ya, meskipun yang Marlboro dengan yang sana lah seperti itu. Dan ambing susunya sama-sama ya, baik kecil ataupun besarnya sama-sama. Dan urat-urat perutnya juga sama-sama. Pokoknya semuanya sama. Namun buat para teman-teman, mana yang istilahnya yang sudah positif bunting tuh mana, seperti itu. Nah, ini adalah suatu gambaran buat teman-teman yang ingin beternak sapi dengan sistem breeding ataupun membeli sapi dengan yang sudah positif bunting. Banyak teman-teman di luar sana yang ketipu dengan postur tubuh yang besar dan ambing susu yang seperti sapi bunting ya, dengan urat-urat sapinya seperti bunting namun tidak bunting. Nah, ini buat para teman-teman. Kalau teman-teman lihat nih ya, urat susunya tuh terlihat nampak jelas ya, seperti sapi-sapi yang sudah bunting sekitar 5 bulanan. Kalau ini ya, sekitar seperti 5 bulanan seperti itu. Nah, boleh teman-teman lihat dulu ya, dengan postur yang sapi ini seperti ini, apakah ini yang bunting, apakah itu yang bunting. Nah, jadi buat para teman-teman, dilihat dulu dari gambaran yang sapi dugul ini ataupun yang gundul ini. Dari kaki-kaki memang sangat-sangat jos gandos kalau buat indukan ya teman-teman, tidak meragukan lagi, cocok buat indukan. Dari perut teman-teman boleh lihat besar. Dari ambing susunya sangat-sangat seperti sudah bunting sekitar 5 bulan ya. Ini menggambarkan aja teman-teman. Nah, ini dari postur tubuh, jogroknya juga udah jos gandos, kepalanya lagi ya sebaskom ini. Oke, kita sekarang lihat yang ada tanduknya teman-teman. Bandingkan sama sapi ini dengan ciri-ciri sapi bunting dengan sapi ini dengan ciri-ciri sapi bunting. Kita melihat dari postur tubuhnya dulu. Nah, ini teman-teman boleh lihat ya, amati dengan benar-benar. Ambing susunya sama teman-teman ya. Ini perbedaannya agak ngempet, agak kelet seperti itu.
Dari samping terlihat jelas ya, semuanya klimis. Dari di bawah kemaluannya ataupun vulvanya juga sudah terlihat jelas pada kendor ataupun kencang lah seperti itu. Dari samping sebelah sini sama saja teman-teman. Dan dari perutnya teman-teman boleh lihat, bandingkan perut sapi ini di kelowongannya ini ya, di kelowongannya ini sama yang di sini. Penuhan mana? Nih. Pastinya penuhan ini teman-teman. Ya. Penuh ini. Kalau ini enggak, nih teman-teman. Kalau ini enggak penuh. Namun dia ke bawah. Ya, seperti itu. Ini ke bawah perutnya. Kalau ini penuh tapi dia sejajar dengan postur tubuh, badannya sejajar, enggak turun ke bawah. Kita jelaskan mana yang sudah bunting. Nah, oke, pada kesempatan video kali ini saya ulangin lagi buat para teman-teman yang mau nyari sapi yang berketujuan mencari indukan super ataupun untuk di breeding dengan dana lebih. Contoh ya seperti ini, sapi-sapi yang seperti ini nih. Ya. Berketujuannya membeli sapi bunting. Nah, ini kita jelaskan dari sini teman-teman. Nah, Bapak Padiran ini membeli sapi ini dulu seharga 23 juta, berketujuan membeli sapi bunting dengan mengamati sapi ini gemuk dan perutnya besar dan ambing susunya juga kayak seperti bunting 5 bulan. Dan alhamdulillah setelah dibawa dengan penasaran menantunya ataupun anaknya, akhirnya dirogoh teman-teman. Dan akhirnya tidak sesuai dengan harapan beliau, meskipun dengan kecewa tapi berusaha untuk di IB kembali seperti itu. Dan ternyata sapi ini sudah belum bunting ya, maaf nih, sapi ini ternyata belum bunting. Boleh teman-teman lihat di video kemarin-kemarin yang saya pernah upload. Di sini tepatnya waktu itu dirogoh oleh dokter handal kita, ternyata belum bunting seperti itu. Nah, jadi dengan postur yang seperti ini teman-teman, hati-hati jangan kejebak ya. Ternyata sapi ini belum bunting yang ini. Ini sama sekali belum bunting, bahkan dia birahi seperti itu. Dan yang ini teman-teman, meskipun ini jauh lebih gemukan ini ya, gemukan yang gundul ini dibandingkan ini, namun ini yang bunting teman-teman. Nah, saya rasa teman-teman mungkin sebelum detailnya saya, mungkin teman-teman yang belum bunting yang ini ya, karena perutnya besaran ini teman-teman. Namun di sini perbedaannya, kalau perut yang sapi ini yang ada tanduknya itu, dia perutnya ke bawah ya, perutnya sudah melongsor ke bawah. Dan yang ini memang besar, namun dia tidak ke bawah kencang seperti biasa kalau orang masih spek seperti itu ya. Nah itu, jadi saya ulangin lagi, yang bunting ini teman-teman ya, yang bunting ini. Oke, buat para teman-teman mungkin saya tidak akan menjelaskan, yang pastinya yang dugul itu tidak bunting, dan yang bunting yang ini teman-teman. Semuanya sangat-sangat terlihat jelas, meskipun dari jauh, dari dekat, semuanya terlihat klimis. Perutnya besar, ambing susunya sama, ciri-cirinya seperti bunting namun tidak bunting. Ini adalah salah satu gambaran buat teman-teman mencari indukan super, berketujuan sapinya pengennya bunting namun ternyata tidak bunting. Itu harus lebih hati-hati lagi. Nah, ini buat teman-teman mbahnya nih, buat salah satu contoh buat kita semua yang lagi muda. Masa iya kita kalah ataupun kita tidak malu dengan seusia beliau masih tetap semangat dan rajin untuk memelihara sapinya agar sapinya tuh jadi gemuk
dan bisa dapat menghasilkan lah seperti itu. Namun ini kloter kedua, dalam arti ini yang meneruskan anaknya teman-teman, karena kalau mbahnya itu dulu waktu masih muda dia adalah rajanya breeding seperti itu, namun sekarang diteruskan oleh menantunya seperti itu teman-teman. Nah ini ngaret ngendi mau kae tebon ngendi kae tebon, yang pastinya ini sudah bunting. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.